Harusnya pemikir-pemikir yang handal itu orang Islam, bukan orang Barat. Tapi Allah begitu sayang sama kita. Sayangnya di mana? Orang Barat yang mikir menciptakan pesawat, membuat pesawat, merekayasa pesawat, kita tinggal pakai berangkat haji. Orang kafir yang membuat handphone, orang Belgia yang bikin handphone, inovasi dan teknologi komunikasi membuat kita komunikasi makin lancar dan mudah. Tapi manfaatkan kita, Allah itu maha sayang, maha penyayang loh sama kita. Kamu gak usah banyak mikirlah dunia, kamu bisa manfaatkan temuan orang kafir. Di YouTube saya kan sering ngomong seperti itu. Ngapain kamu mengucapkan orang-orang kafir? Handphone yang kamu pakai itu yang bikin orang kafir. Pesawat berangkat kamu haji orang kafir. Justru disinilah kasih sayang Allah kepada kami orang beriman. Kita tidak perlu banyak mikir menciptakan teknologi, tapi kita diberikan fasilitas memanfaatkan teknologi untuk kepentingan Islam. Hebat kan Allah menyayangi kita? Takbir! Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ada seorang ustadz itu menceritakan kalau Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan saking sayangnya dengan orang Islam, itu kita orang Islam tidak perlu mikir. Jadi teknologi, pengetahuan biar orang Barat yang mikir, nanti hasilnya kita tinggal menikmati. Ini pemikiran model apa yang begini? Pemikiran kacau dibuat bahan ceramah yang akhirnya ya pada bodoh semua kalau mendengarkan ceramah-ceramah yang seperti ini. Ini nggak sedikit yang begini ya teman-teman. Banyak sekali ceramah-ceramah yang tipikalnya seperti ini. Jadi menurut dia kalau saking sayangnya Allah kepada umat Islam tuh nggak usah mikir lah seperti itu. Yang mikir biar orang sana, nah kita tinggal menikmati. Itu pemikiran ini sangatlah mengesankan kalau sebetulnya ini hanya memutarbalikkan fakta gitu. Jadi mengotak-atik kata. Oh Allah maha pengasih gitu. Jadi nggak usah mikir. Yang mikir biasanya kita tinggal menikmati. Untuk menikmati suatu hal ini itu kan dibutuhkan money, uang ya. Dan untuk uang ini terjadilah kondisi transaksional gitu. Yang akhirnya ini menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai ilmu dan teknologi. Ya seperti itu gitu, transaksional. Beda gitu ya dengan konsep-konsep Islam ini malah ada yang berhubungan dengan agama atau ibadah itu dihubungkan malah dengan konsep transaksional. Contohnya ada sebuah meme ini atau katakanlah sebuah karikatur. Jadi ada orang Arab gitu ya yang mengenalkan Islam kepada beberapa orang gitu ya, diperkenalkan Islam dan di belakangnya ditawari ya. Sebetulnya konsepnya ini adalah menawarkan para bidadari-bidadari ya. Jadi kalau masuk Islam nanti masuk surga. Nah ini dapat bidadari ya. Konsep karikaturnya seperti itu. Nah ini malah konsep transaksionalnya di sini gitu. Jadi menawarkan agama yang nanti embel-embelnya kalau meninggal itu mendapatkan bidadari gitu. Harusnya konsep transaksional ini ya seperti tadi ilmu pengetahuan, kemudian teknologi. Nah ini harusnya konsep transaksional. Yang artinya budayakan Islam itu memiliki pengetahuan dan teknologi yang dulu pernah di zaman Harun al-Rasyid lah ya, di zaman Al-Khwarizmi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Nah, Islam ini atau pada saat itu Baghdad itu adalah epicentrum pengetahuan. Jadi banyak sekali negara-negara di dunia untuk belajar ke situ. Tapi apa yang terjadi setelah ini istilahnya dijajah oleh Mongol, dikuasai oleh Mongolia, nah, ini sudah meninggalkan apa yang namanya ilmu pengetahuan. Islam dalam hal ini bodoh karena meninggalkan ilmu pengetahuan. Nah ini malah mempropagandakan kebodohan, yang artinya kita nggak usah mikir-mikir, kita bermalas-malasan aja, biar orang lain yang membuat ilmu pengetahuan, nanti kita tinggal menikmati dengan konteks atau mengangkat bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Padahal konsepnya itu nggak seperti itu. Selain mengenalkan Islam terus mendapatkan iming-iming bidadari di surga, ya,
dengan karikatur tadi, ini juga ada konsep yang baru dibagikan di grup gitu ya, di grup WA Pak Agit itu membagikan bahwa 3 perdagangan yang tidak mengenal kata rugi. Jadi ini langsung ada keterjemahannya gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah atau Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, itu mengharap perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, gitu teman-teman. Jadinya konsep ibadah main dicomot gitu ya, comot lah mengutip satu ayat di Quran gitu ya. Konsep ibadah ini menjadi konsep transaksional yang seperti tadi, ibadah ini tidak akan rugi bla 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 ya seperti tadi. Nah, ini membuat mindset orang ya, terutama yang ikut dalam sebuah pengajian yang isinya seperti ini jadi jadi kita itu beribadah atau memberikan suatu sedekah dan lain-lain tadi ya, ini akan mendapatkan imbalan. Ini kan jadi ujung-ujungnya jadi konsepnya jadi transaksional bukan spiritual. Yang kalau kita pelajari juga lebih dalam dari semua agama apapun itu, intinya sebetulnya arahnya ke spiritual. Tapi ini dengan iming-iming yaitu iming-iming dagang lah. Nanti kalau kita melakukan ini untungnya di akhirat gitu. Dalam konsep akhirat ini juga kan nggak jelas gitu, nggak jelas dalam arti nggak ada satu penelitian ilmiah pun yang dapat menjelaskan akhirat itu seperti apa. Katakanlah pernah dilakukan oleh Dr. Raymond Moody dalam hal ini, tapi itu hanya berlaku pada orang yang mati suri. Jadi beliau melakukan penelitian terhadap 150 orang mati suri, 86% itu jawabannya ya seperti itu. Begitu meninggal itu, yang pertama adalah bisa melihat orang-orang yang masih hidup sekitarnya, kemudian yang kedua merasakan dirinya melayang masuk lorong hitam, yang ketiga bertemu dengan seberkas cahaya yang menyetelkan kehidupan dari awal dia hidup hingga mati, yang keempat bertemu melihat pemandangan yang belum ada ya di dunia, pemandangan indah gitu ya, dan ini belum pernah dia lihat di dunia. Kemudian setelah itu disuruh balik kembali ke dunia dan hidup kembali. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Raymond Moody. Hasilnya seperti itu, 86% jawabannya hampir mirip seperti itu. Tapi ini juga belum tentu menentukan kondisi akhirat nanti. Ya hanya sebatas itulah Pak Agit senggol-senggol dikit gitu ya. Maksudnya nggak Pak Agit bahas lebih dalam, tapi hanya istilahnya intermezzo atau pengingatan gitu ya. Kalau ada penelitian ilmiah seperti ini, dai-dai atau juru dakwah seperti ini biasanya tingkat kesadaran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu rendah gitu. Dia hanya mencari pembenaran dalam suatu ayat gitu ya. Jadi ayat ini diutak-utik supaya kelihatannya benar gitu. Padahal kalau kita melihat banyak ayat itu ya secara logis gitu ya, ini banyak yang harus dikritik, tapi kan mereka nggak mau. Mereka kalau sampai mereka mengkritik seayat gitu, pasti jualannya nggak laku. Kalau konsep mereka dalam agama adalah transaksional atau finansial, kalau sampai agamanya nggak laku, siapa pengikutnya gitu, dan gimana nanti jualan mereka? Dan alangkah bodohnya kita kalau masih saja mau mengikuti gaya-gaya ustadz seperti ini yang sudah kehabisan akal gitu, dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan gitu. Entah itu belajar secara benar atau mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang akan mendukung Islam menjadi lebih maju. Harusnya kan seperti itu. Dengan membangun narasi kalau kita butuh ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini adalah aset gitu ya. Nah, ini tidak dibangun oleh para dai-dai demikian karena pikirannya memang nggak sampai ke sana. Pikirannya hanya memutar-mutar ayat, mengotak-ngatik kata. Pikirannya hanya sampai di situ.
Dan celakanya ini masih banyak dipercaya oleh umat muslim di Indonesia, itu permasalahannya, hingga menjadikan umat muslim Indonesia ini menjadi bodoh gitu. Kalau boleh Pak Git cuplik lagi ucapan dari Mahathir Muhammad yang menyatakan Ustadz-Ustadz Melayu ini membuat umat jadi bodoh, seperti itulah. Jadi ya seperti ini, udah jelas-jelas banget, nggak punya kerjaan, nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan, cuman mengotak-ngatik kata dan mengotak-ngatik ayat juga gitu ya, menggaduk-gadukkan untuk mengatakan bahwa pendapatnya ini benar berdasarkan ayat A, pendapatnya ini benar berdasarkan ayat B. Jika hal ini masih terus terjadi dan terjadi, tidak ada kemajuan dalam Islam. Oke, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.